Assalamualaikum sahabat beriman. Pada video yang bertema, menjawab pertanyaan kaum ateis, Tirai Islam akan mengupas jawaban dari setiap pertanyaan yang sering dijadikan bahan perdebatan oleh kaum ateis secara detail berdasarkan ilmu logika dan agama. Bila sahabat beriman merasa belum cukup kokoh imannya dan masih mudah goyah, silahkan tutup dan jangan lanjutkan menonton video ini, karena hampir semua pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum kafir sangatlah sensitif terhadap keimanan seseorang. Berikut pertanyaan kaum ateis yang akan kita kupas jawabannya pada video kali ini. Seorang ateis berkata demikian, "Sungguh saya senang bahwa saya bukanlah orang yang beragama. Dulunya saya seorang pemuda religius, beriman dengan hurafat dan hayalan, seperti malaikat dan hantu atau jin. Kemudian saya mencoba mempraktekkan teori pembentukan dan ilmiah. Hal itu telah membongkar kepalsuan semua agama, tidak hanya Islam. Misalnya, Islam mengatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan manusia, lalu Dia menciptakan bumi tempat manusia tinggal. Perkara ini keliru berdasarkan kajian sejarah yang teliti yang telah ditentukan oleh kekuatan energi cahaya yang menyatakan bahwa jutaan hewan yang beraneka ragam selain bumi itu sendiri telah ada jauh sebelum adanya manusia. Begitu pula, mengapa Allah menciptakan 80% manusia yang akan menjadi penghuni neraka jahanam? Bukankah akal seseorang telah rusak apabila di setiap pagi dia bangun sementara dirinya memiliki keyakinan bahwa teman-temannya, guru-gurunya, dan selain orang mukmin seluruhnya akan dibakar di neraka? Begitu pula, saya jamin kepada Anda bahwa teman-teman Anda dari kalangan Nasrani, serta Hindu memiliki keyakinan yang sama terhadap Anda, yaitu bahwa Anda akan dibakar di neraka jahanam. Ini merupakan keimanan tanpa dalil yang terdapat dalam keyakinan seluruh agama. Saya menghormati hak seseorang untuk berhayal." Itulah pernyataan dan pertanyaan yang dilontarkan seorang ateis untuk menggoyahkan iman umat muslim, serta umat beragama lainnya. Berikut jawaban atas pertanyaan tersebut. Jawaban dari pernyataan dan pertanyaan kaum ateis yang pertama. Banyak para ulama muslimin dan lainnya yang telah membuktikan batalnya teori evolusi Darwin. Teori ini telah masuk museum yang dilupakan, setelah tersingkapnya teori genetika yang boleh dikatakan sebagai kata sandi penciptaan, serta anggapan bahwa kromosom-kromosom membawa sifat-sifat manusia secara sempurna dan terpeliharanya keserupaan sempurna pada jenis ini. Karena itu para ilmuwan yang objektif menyatakan bahwa adanya keserupaan dalam penciptaan makhluk hidup merupakan bukti jelas yang menentang teori tersebut. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu, bukan menunjukkan kesatuan asal. Al-Quranul Karim telah menyatakan bahwa bahan dasar penciptaan pertama adalah air. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air." Quran Surat An-Nur ayat 45, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ilmu yang berpedoman pada eksperimen telah membantah teori tersebut dengan dalil-dalil yang kuat dan membuktikan bahwa hal tersebut bukanlah teori ilmiah sama sekali. Islam dan seluruh agama langit beriman dengan adanya Allah, Sang Pencipta, Pengatur dan Pembentuk rupa yang cermat dalam seluruh ciptaannya. Dia mengawali penciptaannya dari tanah. Kemudian Dia ciptakan dari setetes mani di tempat yang kokoh. Manusia adalah tetap manusia dalam penciptaannya. Sifat-sifatnya dan akalnya tidak berkembang dan tidak berubah. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak menyaksikannya? Al-Mawsuah lil Muyasarah lil Mazahib wal Adian al-Muwasyirah. Dalil tentang adanya Sang Pencipta sangat jelas sejelas matahari. Cukuplah seorang manusia memperhatikan dalil logika dengan mudah yang telah diajarkan dalam Al-Quran, yaitu bahwa makhluk-makhluk tersebut yang telah diciptakan dengan sangat cermat, apakah Dia menciptakan dirinya?
Atau ada tanpa yang menciptakan atau ada yang menciptakan yang maha mencipta maha mengetahui dan maha berkuasa. Adapun kemungkinan pertama dan kedua jelas batal. Karena dia tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Seandainya dia mampu menciptakan, maka ciptakanlah yang lebih kecil dan lebih lemah darinya. Demikian pula tidak mungkin dia ada tanpa sang pencipta. Karena jika seseorang berkata tentang sebuah penemuan yang tampak, seperti lampu misalnya, bahwa kumpulan-kumpulan kaca berkumpul lalu terbentuk dengan cermat seperti itu, kemudian datang bersamanya kabel dan unsur-unsur lainnya secara tiba-tiba hingga akhirnya menjadi sebuah lampu, maka semua orang berakal akan mengatakan bahwa dia gila. Maka bagaimana halnya terhadap antariksa yang sangat besar ini, serta benda-benda yang tak terhingga yang terdapat di dalamnya yang tercipta dengan penuh ketelitian dan keteraturan? Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran Surat At-Tur ayat 35-36. Kita ambil contoh terhadap teman Anda sendiri. Fisiknya yang terdiri dari anggota badan yang tercipta sangat teliti, jantung, kedua mata, kedua telinga, mulut dan hidung serta anggota lainnya. Apakah dia tercipta dengan sendirinya? Ataukah dia telah ada, lalu tersusun dan kemudian dapat berbicara, mendengar dan melihat serta di dalamnya bekerja ribuan sel, secara kebetulan? Atau apakah dia diciptakan oleh Yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang benar, tidak ada pilihan lagi. Jika dikatakan bahwa alam ini yang menciptanya, maka jawabannya adalah bahwa alam menurut mereka tidak berakal dan tidak sadar, bahkan dia terjadi sekenanya. Lalu bagaimana dia dapat menciptakan makhluk yang tersusun dan berakal yang tak mampu dia ciptakan, apalagi menciptakan sisa alam lainnya? Iman kepada malaikat dan jin merupakan bagian dari beriman kepada Allah, kitab-kitabnya dan para rasul yang mengabarkan hal tersebut. Siapa yang keimanannya tidak benar, maka tidak asing baginya jika dirinya mengingkari malaikat dan jin. Jawaban dari pernyataan dan pertanyaan kaum ateis yang kedua. Dalam Islam tidak ada pemahaman bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah manusia, kemudian Dia menciptakan bumi agar mereka dapat hidup di dalamnya. Ini merupakan kebatilan yang tidak ada dalilnya. Justru langit dan bumi diciptakan sebelum diciptakannya manusia sejak masa yang hanya diketahui oleh Allah. Adam adalah bapak manusia. Allah telah mengabarkan para malaikatnya bahwa Dia akan menciptakan mereka untuk menghuni bumi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa bumi telah diciptakan sebelum manusia diciptakan. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini di tengah kaum muslimin, bahkan di tengah para pemeluk agama. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama memahami bahwa bumi telah dihuni sebelum Adam dan terdapat makhluk-makhluk yang saling menumpahkan darah. Kesimpulannya adalah bahwa apa yang dia sebutkan tentang Islam dalam masalah ini tidaklah benar. Bumi telah diciptakan dan ada sebelum manusia diciptakan. Jawaban dari pernyataan dan pertanyaan kaum ateis yang ketiga, menentang penciptaan neraka dan banyaknya manusia yang masuk neraka adalah penentangan dari orang yang tidak percaya akan keadilan. Kita menyaksikan orang-orang lemah dan orang-orang yang menderita karena dizalimi. Kita saksikan juga orang-orang yang kasar dan melampaui batas.
Jika mereka semuanya binasa dan orang-orang dizalimi tidak mendapatkan haknya dari yang menzalimi, di manakah keadilan? Kerugian mana lagi yang besar dari orang-orang yang terzalimi? Hidupnya sudah menderita, tapi akhirnya dia mati sama seperti orang yang dizalimi. Tidak ada haknya yang dapat dia raih. Bukankah dengan demikian, dia berarti mendorong perbuatan zalim, merampas harta orang berdasarkan kekuatan dan kekuasaan? Tidak diragukan lagi, bila orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak akan dihisap dan dibalas dan nasibnya sama saja seperti lainnya, maka tidak diragukan lagi bahwa dia akan melakukan kerusakan di muka bumi, berbuat kezaliman dan permusuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, siapa yang merasa aman dari hukuman, maka sikapnya akan buruk. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang kafir, atau adakah kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Quran Surat Al-Qalam ayat 35-36. Allah berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Quran Surat Sa'ad ayat 27-28. Iman dengan pahala dan dosa merupakan cabang dari iman kepada Allah Ta'ala dan terhadap kitab-kitabnya serta para rasulnya. Sekian dulu video Tirai Islam kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.